Ya. Jadi kita sudah mengerjakan SRS sebagian section 2. Kemudian kita juga sudah mengerjakan use case specification untuk setiap main use case. Tadi setiap main use case ini sudah kita buat use case specification-nya, khususnya section 2 dan section 6. 2 dan 6. Seperti tadi sudah saya jelaskan. Nah, langkah berikutnya adalah menspesifikasikan section 3, 4, dan 5 dari dokumen use case specification. Langkah 3, section 3 itu berisi special requirements. Special requirements itu biasanya bisa terdiri dari secara prinsip 2 jenis, yaitu business rules dan quality attributes. Jadi isinya bisa berupa business rules, sebagai contoh misalnya di dokumen insert metadata, misalnya ini. Ya, ini contoh special requirements dari sebuah sistem IRCI Metadata Research Community Network. Ini main use case-nya insert metadata. Di insert metadata ada special requirement, salah satunya only authorized and authenticated user may insert metadata in the application. Jadi ini sebuah business rules di mana diberi aturan bahwa hanya user yang terotentifikasi dan terotorisasi saja yang dapat menambahkan metadata pada sebuah aplikasi, pada aplikasi ini. Jadi ini sebuah business rule. Misalnya business rule yang lain, kalau misalnya ini sistem FRS online, misalnya mahasiswa hanya dapat menambahkan mata kuliah jika sisa mata kuliah yang dapat diambilnya masih lebih dari 3, misalnya begitu. Atau bisnis rule yang lain, maksimal mata kuliah yang bisa diambil per semester bergantung pada IPS semester sebelumnya. Nah, itu beberapa jenis business rule. Jadi, special requirements ini seperti tadi saya bilang, pada intinya berisi non-functional, dan non-functional itu bisa secara umum 2 macam itu. Pertama, business rule. Kedua adalah quality attributes. Jadi ini beberapa contoh dari business rules. Tadi saya juga sudah bilang bahwa selain business rules, dia juga bisa berisi quality attributes, atribut kualitas dari sistem. Ya, misalnya portabilitas misalnya, bahwa sistem ini harus bisa jalan di sistem operasi yang berbeda. Kalau misalnya ini tadi insert metadata, seperti tadi ini ya, insert metadata, untuk main use case insert metadata, ada quality attributes, misalnya maksimal metadata yang bisa disimpan adalah berukuran 10 MB, misalnya begitu. Atau waktu maksimal yang diperlukan untuk mengunggah metadata ke dalam sistem maksimal 1 detik. Nah, itu beberapa business rule. Beberapa quality attributes kaitannya dengan kinerja sistem. Nah, quality attributes sendiri sebenarnya bisa macam-macam. Bisa kaitannya dengan performance, bisa kaitannya juga dengan karakteristiknya, reliability, availability, dan lain-lain. Jadi pertama aturannya di special requirements ini isinya bisa berupa business rules,
bisa juga berupa quality attributes. Nah, ada satu lagi bentuk yang sebenarnya ini masuk business rules, masuk quality attributes juga, tapi mungkin bukan secara langsung bicara tentang quality, tapi lebih ke karakteristik yang tadi saya bilang. Misalnya ini, nomor 2, metadata should contain at least the following information. Ini berarti karakteristik bahwa metadata yang diinputkan dalam proses insert metadata, manuscript insert metadata itu minimal isinya harus berupa ada title, ada kata kunci, judul, kata kunci, abstrak, daftar pustaka, dan tahun publikasi dari artikel yang akan didaftarkan metadatanya. Nah, ini berupa karakteristik sistem. Nah, ini bisa dimasukkan sebagai special requirements. Atau yang lain di sini, metadata should be written in XML format. Nah, ini juga non-fungsional yang bentuknya karakteristik. Jadi, kita bisa mencantumkan berbagai macam special requirements di dalam bagian ini, baik bisa berupa business rules maupun quality attributes. Ya, nah cuma batasannya satu, bahwa quality attributes atau business rule yang kita cantumkan hanyalah yang berlaku untuk main use case yang sedang kita bahas. Dalam hal ini adalah insert metadata. Kalau misalnya main use case-nya berbeda, berarti bisa saja special requirements-nya berbeda, karena yang berlaku bisa berbeda. Akan tetapi, bisa saja juga ada special requirements yang sama untuk main use case yang berbeda, bisa saja. Misalnya kayak only authorized and authenticated user may insert metadata, ini nanti secara prinsip bisa saja berlaku di banyak use case, main use case, ya. Jadi special requirements itu isinya itu. Yang berikutnya adalah section 4, precondition. Precondition itu berisi kondisi-kondisi apa saja yang ada atau terpenuhi sebelum use case ini dapat dilakukan. Jadi ini bicara tentang initial condition-nya itu apa mestinya. Misalnya kalau kayak ATM misalnya withdraw fund. Nah, saya kalau mau withdraw fund syaratnya kondisi awalnya harus sudah minimum balance saya harus 50.000. Saldo minimumnya harus 50.000. Kalau saldo minimum kurang dari 50.000 nggak bisa mengakses withdraw fund. Misalnya begitu. Nah, biasanya precondition ini juga bisa sebenarnya adalah non-fungsional juga, atau yang special requirements itu juga bisa sebenarnya. Jadi bisa masuk di situ. Selain bentuk-bentuk yang berbeda. Nah, terus ada post condition. Post condition adalah kondisi yang harus terpenuhi jika use case ini berhasil dieksekusi, berhasil diselesaikan. Jadi success story-nya itu harus berujung pada kondisi seperti apa dari sistemnya. Tapi tentu saja baik pre-condition maupun post-condition yang bisa kita cantumkan hanya pre-condition atau post-condition yang ada hubungannya dengan use case yang sedang kita bahas. Kira-kira begitu. Jadi itu isinya pre-condition dan post-condition. Ini contohnya untuk insert metadata, ini contohnya saja. The system contains a set of metadata of article previously inserted. Ini contoh yang lain ya. Jadi dia bilang kalau kamu mau pertama kali mau search atau mau insert, dia bilang harus ada artikel previously inserted. Tuh katanya begitu. Ini kayaknya preconditionnya
search article, salah ini sepertinya ya. Tapi kira-kira seperti ini kalimat-kalimat terkait dengan preconditionnya. Kalau redraw fund bisa saja preconditionnya tulisannya seperti ini. Saldo X, misalnya begitu. Itu preconditionnya. Nanti postconditionnya saldo akhir sama dengan saldo awal kurang redraw fund, misalnya begitu. Jadi precondition bisa berupa sebuah variabel-variabel yang nanti akan dimonitor pada waktu nanti pas pengujian. Kira-kira itu untuk bagaimana menentukan special requirements, precondition, dan postcondition. Sebelum kita lanjut ke bagian berikutnya, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Nanti setelah materi selesai diberikan, jika ada tim yang akan mengkonsultasikan tugas kelompoknya, saya persilahkan nanti kita bahas bersama-sama. Untuk yang ini, apakah ada pertanyaan dulu? Baik, kalau tidak ada, bagian berikutnya adalah bagaimana mengisi section 3 dari SRS. Kalau tadi use case specification-nya sudah selesai, maka kita langkah berikutnya adalah membicarakan tentang section 3. Section 3 dari SRS itu berisi specific requirements. Ini berisi pernyataan kebutuhan, baik yang fungsional maupun non-fungsional. Sebenarnya dari RUP-nya, dokumen Rational Unified Process, template dokumen Rational Unified Process, section 3 itu bentuknya tidak persis seperti contoh yang saya berikan. Kalau mengikuti template dari RUP, nah, kita bisa lihat bahwa section 3 itu bentuknya seperti ini. Ada subsection functionality, usability, reliability, dan seterusnya. Sebenarnya subsectionnya dari section 3 ini adalah kelompok kelompok pernyataan kebutuhan yang diperkenalkan oleh ISO 9126. ISO 9126 itu berisi pengelompokan kebutuhan. Yang terakhir yang baru itu ISO 25000, nah, yang diperbarui tahun 2014. Jadi kalau mengikuti template-nya RUP, maka pernyataan kebutuhan di section 3 ini dikelompokkan berdasarkan ISO tadi. Apa saja functional requirement-nya, apa saja pernyataan kebutuhan yang kaitan dengan usability, reliability, dan seterusnya. Tapi saya sederhanakan di tugas kita. Saya tidak minta seperti itu, saya minta dibagi ke dalam 2 bagian saja. Yang pertama adalah functionality. Di functionality nanti dibuat sebuah tabel, isinya ada 4 kolom, seperti ini. Kolom pertama berisi ID, dari pernyataan kebutuhan yang mau kita spesifikasikan. Kolom kedua berisi statement dari pernyataan tersebut, bagaimana dia dispesifikasikan. Kemudian kolom ketiga berisi asal atau sumber dari pernyataan itu, dari use case yang mana. Kemudian priority ini berisi menyatakan apakah pernyataan ini wajib atau optional sifatnya untuk direalisasikan. Nah, di bagian ID, kita lihat bahwa di sini ada identitas unik dari setiap pernyataan. Kita memberikan identitas yang unik bagi setiap pernyataan. Nah, pengkodean ID ini sebenarnya secara prinsip terserah, cuma seperti yang pernah saya sampaikan terkait dengan pengkodean use case, sebaiknya ada maknanya supaya lebih mudah dibaca. Jadi contoh sederhana yang seperti yang saya buat di sini, kalau functional saya tulis F, kalau non-functional saya tulis NF. Jadi sesuai dengan kelasnya, functional dan non-functional, kemudian diikuti dengan nomor. Kalau ada pengkodean yang lebih rumit, silakan saja. Yang penting
penamaan atau pengkodeannya itu ada maknanya. Kira-kira begitu. Kemudian statement requirement. Kalau untuk functional requirement, kita mendapatkannya dari 3 cara, 3 sumber. Seperti yang saya sudah bagikan dokumennya kemarin ya, yang ekstraksi ini, langkah-langkahnya. Jadi cara untuk mendapatkan list spesifikasi kebutuhan ini, terutama yang functionality, caranya ada 3, sumbernya ada 3. Yang pertama adalah bahwa setiap main use case yang ada di konteks diagram ini akan menjadi functional requirement. Setiap main use case, ya. Di sini ada 2 main use case-nya, create a new project dan open an existing project. Jadi ini nanti akan menjadi functional requirements. Nah, caranya gimana? Ini ada aktornya, terus ini ada use case-nya. Jadi saya buat kalimat yang terdiri dari aktor dan use case-nya. Contohnya, tadi create a new project. Maka saya tulis nama aktornya, requirements engineer can create a new project. Seperti ini. Sederhana sekali cara menulisnya. Ada nama aktornya dan ada action-nya. Ada nama aktornya, ada nama action-nya. Seperti itu saja. Kemudian di bagian use case-nya kita isi sumbernya. Itu tadi requirement ini asalnya dari mana? Nah, karena saya ambil dari main use case 01, berarti saya tulis di sini UC01. Nah, priority-nya by default kita buat semua must. Di sini harus direalisasi. Nah, demikian juga dengan yang main use case yang kedua, open an existing project. Sama aktornya, requirement engineer, can open an existing project. Jadi, penyusunnya sederhana. Seperti itu saja. Berikutnya, kalau sudah semua main use case didapatkan functional requirement-nya, ya, ada pertanyaan? Hasan, ada pertanyaan? Baik, kita lanjutkan. Nah, kalau sudah dari main use case, berikutnya adalah kita lihat dari use case description dari setiap main use case. Ini tadi ada 2 main use case-nya, create a new project dan open an existing project. Saya buka dulu create a new project. Ini. Nah, dari mana saya dapatkan? Saya pertama ambil dari setiap sub use case. Ya, di main use case ini ada berapa sub use case, sebanyak itu juga fungsionalnya. Contohnya seperti ini. Ini ada create a new project, sub use case-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Berarti ada 6 tambahan fungsional, kebutuhan fungsional, functional requirement. Nah, jadi sama caranya. Ini ada show project worksheet. Nah, jadi show project worksheet. Di sini, the system shows project worksheet. Jadi, karena itu yang melakukan sistem, saya tinggal tulis di SRS-nya. Kalau belum ada, saya tambahkan saja. Ya, saya tambahin di bawah. Oh, ini. The system shows a project worksheet. Ini. Ya. Nah, asalnya dari UC01. Tapi di sini kok ada UC02 ya? Iya, karena ternyata create a new project include show project worksheet ini juga di-include oleh open and existing project. Jadi sama-sama mereka. Makanya UC-nya ada 2. Dari UC01 dan UC02. Nah, berikutnya
Ada juga ini. View dependency, check dependency, itu semua nanti ada di SRS-nya. Ini ada save, yang tadi ada save, ada kemudian ada dependency, view dependency, ya, check dependency, seperti ini. Jadi semua sub use case jadi functional requirement. Caranya sederhana seperti tadi, siapa pelakunya, apa actionnya, seperti itu. Kalau pelakunya itu aktor, ya saya tulis aktornya, requirement engineer. Kalau pelakunya itu adalah sistem, ya kita tulis sistem sebagai pelakunya. Oke, setelah semua sub use case jadi functional requirement, berikutnya adalah kita memperhatikan detail deskripsi langkah demi langkah dari setiap main use case dan sub use case yang kita buat. Misalnya contohnya ini. Ini basic flow dari create new project. Nah, ini saya perhatikan kalimat demi kalimat. Nah, bisa nggak setiap kalimat ini kita nyatakan sebagai functional requirement? Misalnya contoh kalimat yang pertama. Requirement engineer click on menu to create a new project. Nah, kalau cuma klik menu, push button, fill text field, itu tidak perlu jadi functional requirement, karena itu nanti lebih ke implementasi. Jadi kita tidak perlu nyatakan itu sebagai functional requirement. Nah, terus kalau yang seperti ini, system show a project description window. Ini bisa. System shows a project description window. Nah, ini bisa jadi functional requirement. Nah, kalau ini ada, kita cantumkan di sini. Misalnya, kalau belum ada, tinggal tambahkan ke sini. Ini asalnya dari mana? UC01 saja. System shows a project description window. Nah, dicari sampai habis. Apakah ada di basic flow? Apakah ada di alternatif? Apakah ada di exception? Di exception pun juga bisa. System shows a dialog box. Nah, ini ya. Ini contoh yang di exception ya. Saya tambah F16. Ya, misalnya begini. Nah, saya tidak perlu tulis persis sama seperti itu. Saya bisa potong. Yang penting fungsionalnya saja. Tapi parameternya tidak perlu. Contohnya ini, the system shows a dialog box to ask whether to proceed. Nah, yang kalimat berikutnya ini sebenarnya cuma parameter saja. Jadi, saya tidak perlu cantumkan. Saya cukup tulis, the system shows a dialog box. Sudah. Ini nanti saya lakukan untuk setiap section 2 dan 6 dari setiap use case specification. Saya cari apakah ada fungsional, kebutuhan fungsional yang lain. Nah, sampai di sini ada pertanyaan dulu atau tidak? Monggo. Sebelum kita ke non-fungsional. Ada yang mau ditanyakan? Belum, Mbak. Belum. Ada yang lain? Yang kemarin mau bertanya? Kemarin ada yang WA saya mau konsultasi katanya. Ada kaitannya dengan ini tidak? Pak,
Ya, monggo. Mau tanya, untuk kita kan buatnya sesuai dengan aplikasi yang ada di GitHub yang sudah diberikan. Ya. Itu untuk yang kategori dia must atau opsional itu berarti yang masuk Default ke semua mas saja. berarti semuanya Usah, masuk. kita nggak usah dibahas dulu itu. Nanti Oh. kalau sudah ada sesuai di aplikasi kan berarti semuanya sudah direalisasi ya. Ya, dibuat mas saja. Sebenarnya secara prinsip mas atau optional itu nanti hasil diskusi dengan develop klien. Karena nanti kan setelah kita dapatkan ini, mereka juga jadi tahu kira-kira seberapa besar yang harus dibangun dan kemudian biayanya kira-kira berapa. Baik Pak, terima kasih. Ya, ada lagi? Ada lagi? Baik, kalau tidak ada saya lanjutkan. Nah, untuk yang non-fungsional, caranya juga sama, tidak sulit. Kita cukup mengekstraksi setiap specific requirement yang sudah dicantumkan di setiap use case specification. Misalnya ini di create new project ada 4 basic requirement-nya. Ini tinggal di-copy, kemudian dimasukkan ke non-functional requirement di sini. Nah, cuma yang perlu kita tambahkan adalah kolom yang ketiga ini, ada quality. Nah, di quality ini kita harus melakukan analisis sendiri. Kalau mengikuti klasifikasi kualitas kebutuhan, ini pernyataan non-fungsional ini ikut kelas kualitas yang mana? Contohnya ini, only authorized and authenticated user may use the application. Oh, ini berarti hubungannya dengan security misalnya. Kalau tadi ada the design document is in XML format. Oh, ini masuk operability. Nah, mungkin saja ada suatu pernyataan kebutuhan non fungsional yang masuk beberapa kelompok kualitas. Kalau ada beberapa, tuliskan di sini lebih dari satu. Jadi tidak masalah. Ini tidak harus salah satu. Jadi kelas yang berhubungan tinggal dituliskan di sini. Ya, jadi isinya kualitas itu tidak harus wajib satu. Kemudian, nah mungkin saja waktu digabung dari masing-masing use case, kalau saya punya lebih dari satu use case, ada kemungkinan pernyataan ini ada yang duplikasi. Nah, kalau ada yang duplikasi, tolong dihapus, digabung jadi satu. Ya, tolong digabung jadi satu. Misalnya seperti ini. Only authorized and authenticated user may insert metadata, misalnya gitu. Satunya lagi may create project, satunya lagi may open a project, misalnya begitu. Oh, berarti sama secara prinsip apapun fiturnya kamu harus authorized and authenticated. Jadi saya gabung saja. Jadi satu, may use the application begitu. Jadi kalau ada yang duplikasi dan bisa di merge saja jadi satu supaya jangan ada redundansi. Ya, jadi diambil. Nah, beberapa yang muncul mungkin tidak di special requirements tapi di precondition juga bisa kita cantumkan sebagai pernyataan non fungsional ya. Tadi yang seperti yang tadi saya beri contoh itu, misalnya di precondition saya sudah tulis untuk mengambil uang dari ATM, kamu saldonya minimal harus 50.000, misalnya begitu. Oh, berarti itu
walaupun itu precondition, tapi itu sebenarnya business rule yang dinyatakan sebagai precondition. Jadi itu bisa dicantumkan juga di sini, di non-functionality. Ya, jadi tugasnya berikutnya adalah mengekstraksi non-fungsional tadi. Yang utamanya dari section 3 dari step use case specification, dan mungkin beberapa muncul dari precondition. Jadi caranya ekstraksi non-fungsional seperti itu saja. Nanti untuk kelas kualitasnya kamu bisa cek di ISO 25000 itu, boleh pakai acuan itu, atau boleh pakai ISO yang lama 9126. Silakan dipilih salah satu. Yang penting kita mencoba mengklasifikasi setiap requirement itu masuk yang mana. Ya. Nah, ini tugasnya, nanti tolong tugas kelompoknya dilihat lagi, diperbaiki. Nanti minggu depan saya akan meminta setiap kelompok presentasi lewat Zoom ini secara bergantian. Ya. Nah, berikutnya adalah materi tentang smart requirement. Nah, permasalahannya adalah ketika kita mendeskripsikan pernyataan kebutuhan yang non-fungsional, seringkali pernyataan kebutuhan ini mengandung bias, sehingga memunculkan dispute atau selisih paham atau konflik antara developer dengan customer. Karena pernyataan kebutuhan ini kita nyatakan biasanya dalam bahasa alamiah. Nah, bahasa alamiah itu secara natural, secara alamiah, itu inherit, mewariskan sifat dari bahasa alamiah sendiri, yaitu dia mengandung bias. Ketika kita menggunakan bahasa alamiah sehari-hari, cara kita menyatakan sesuatu itu cenderung dipengaruhi oleh pengalaman kita yang sudah kita dapat sebelumnya. Jadi kalau kita terbiasa untuk sesuatu yang kita bagus gitu, kita lihat bagus, maka kita anggap itu biasa. Tapi bagi orang yang tidak pernah melihat itu sebelumnya, mungkin bilang itu bagus. Misalnya orang yang tinggal di pantai sama orang yang tinggal di gunung, kalau orang di pantai, kalau dilihat pantai ya bilang ya biasa gitu, ya biasa gitu. Tapi kalau orang gunung datang ke pantai, kan lihat pantai dia bilang wah bagus gitu. Dan bisa sebaliknya karena mereka punya pengalaman yang berbeda. Pada waktu kita masih kecil juga nggak banyak yang kita nikmati gitu ya, yang kita nikmati, kita makan. Tapi makin dewasa kita, maka makin banyak yang kita makan, makin bervariasi makanannya. Makanya waktu dewasa orang akan lebih berbeda pandangannya atas suatu makanan tertentu dibanding dengan waktu dia masih kecil. Kurang lebih begitu. Jadi karena kita menggunakan bahasa alamiah untuk menyatakan, memberikan pendapat terhadap sesuatu, maka pendapat itu cenderung dipengaruhi oleh pengalaman kita. Pernyataan kita itu sering dipengaruhi oleh pengalaman kita. Gitu ya. Makanya muncul bias. Dan bias itu dalam konteks pengembangan perangkat lunak, khususnya spesifikasi kebutuhan, bisa memunculkan dispute. Untuk itu ada seorang peneliti dari Belanda yang mencoba mengembangkan sebuah framework panduan, sebenarnya isinya panduan atau guideline bagi requirement engineer ketika dia akan menspesifikasikan pernyataan kebutuhan seperti yang tadi kita lakukan, khususnya untuk yang non-fungsional. Kalau yang fungsional cenderung tidak ada bias. Yang bermasalah itu adalah yang non-fungsional. Nah, dia beri nama panduan ini sebagai Smart Requirement. Smart Requirement sendiri terdiri dari 5 kata yang disingkat, yaitu specific, measurable, attainable, realizable, dan traceable.
Nah, di beberapa dokumen yang berbeda, T-nya itu disebut juga, selain traceable, disebut juga dengan time bound. Jadi requirement yang baik katanya itu harus spesifik, harus terukur, harus attainable, bisa dicapai, harus realizable, harus bisa direalisasikan, dan harus bisa dilacak atau dalam masa kadaluarsa, masa waktu yang belum kadaluarsa. Nanti kita lihat satu-satu di panduan ini. Apa yang dimaksud dengan smart requirement? Nah, dia bilang requirement itu harus spesifik. Ya, apa yang dimaksud dengan requirement yang spesifik? Dia bilang requirement disebut spesifik kalau dia jelas. Ya, kalau ingat kata-kata ini, mungkin masih ingat dengan pernyataan saya di minggu pertama pertemuan kita, bahwa kuliah ini bukan kuliah ilmu komputer, tapi kuliah engineering. Bukan ilmu komputer, tapi engineering. Nah, ini contohnya. Kalau dibilang jelas, apa jelas itu? Ya, nggak ada ambiguitas, ini seperti berputar-putar ya. Jadi intinya saya bilang dia jelas kalau kedua belah pihak dalam ini adalah customer dan developer sudah bersepakat bahwa dokumen SRS dan UCS yang sudah dibangun itu sudah bisa dimengerti dengan baik oleh masing-masing pihak, jadi mereka mau tanda tangan. Kira-kira begitu artinya. Nah, panduannya, best practice-nya seperti itu. Kalau kedua belah pihak sudah setuju mau tanda tangan di atas dokumen itu artinya jelas. Tidak ada ambiguitas. Ya. Sekali lagi, ini best practice. Kemudian katanya harus konsisten. Konsisten katanya. Nah, ketika kita menspesifikasikan kebutuhan, kita seringkali menggunakan banyak terminologi, istilah. Istilah-istilah. Nah, istilah-istilah itu ada yang sifatnya umum. Halayak umum punya makna yang umum. Misalnya kayak televisi. Semua tahu artinya televisi itu apa. Maknanya sama. Kalau saya bilang televisi, orang di Kalimantan atau di Sumatera bilang, ya itu barangnya itu yang biasa kita buat nonton. Ya, siaran dari studio TV yang lain, misalnya gitu. Nah, itu televisi itu, ya itu maksudnya. Nah, itu terminologi yang umum dengan makna yang umum. Biasanya ini enggak masalah. Yang bermasalah itu lebih ke dua yang berikutnya, yaitu ada terminologi khusus yang ngerti cuma entah developernya, entah customernya. Orang awam tidak terlalu mengerti ini terminologi. Misalnya, kalau di bidang kedokteran, banyak itu terminologi khusus. Buat kita membingungkan gitu, karena itu maknanya apa, nggak ngerti. Tapi orang kedokteran ngerti. Nah, kalau kita buat sistem untuk orang kedokteran, maka kita harus jelas apa makna terminologi khusus itu, supaya waktu nanti diimplementasi tidak salah. Nah, istilah-istilah yang khusus ini harus dijelaskan nanti dalam dokumen. Ya. Nah, ada dokumen di dalam RUP yang namanya adalah dokumen itu namanya gloss ini. Ini sih isinya glossarium. Ini dokumen yang khusus disediakan oleh RUP supaya kita sebagai pengembang bisa menjelaskan terminologi khusus tersebut sehingga mudah dimengerti. Ya, jadi gloss namanya, glossary atau glossarium. Itu nama dokumennya. Jadi kalau ada istilah khusus, kita cantumkan istilah itu di dokumen glossary itu. Nah, ada terminologi yang berikutnya, yaitu yang terminologinya terminologi umum, tapi maknanya khusus di sistem kita.
Orang sudah punya makna yang umum untuk terminologi itu, tapi kita gunakan terminologi itu dengan makna yang berbeda untuk sistem kita. Itu terminologinya umum, maknanya khusus di sistem kita. Itu kalau dulu pernah belajar bahasa Indonesia, kalau masih ingat dulu ya, mungkin bahasa Indonesia kelas SMP barangkali, atau SMA, dulu kita mengenal istilah kata yang maknanya diperluas atau maknanya menyempit dan melebar, atau diperluas atau dipersempit, ya. Ada dua jenis itu. Jadi ada kata-kata yang maknanya itu diperluas dari aslinya. Misalnya contoh kata bapak. Kata bapak itu aslinya artinya adalah orang tua laki-laki dari seorang anak. Itu kata bapak. Tapi sekarang kata bapak itu maknanya diperluas. Itu digunakan atau dikenakan kepada semua orang laki-laki dewasa. Semua orang laki-laki dewasa kita panggil bapak. Itu. Panggilan formal dalam pertemuan kita juga gunakan kata bapak. Secara prinsip seperti itu. Itu contoh kata yang diperluas. Ada makna umumnya, tapi makna khususnya malah lebih luas. Contoh kata bapak. Ada yang sebaliknya, malah dipersempit atau menyempit. Contohnya kata aqua, misalnya gitu ya. Aqua itu artinya air. Kata aqua itu artinya air, tapi dipersempit sekarang. Kalau aqua, kalau orang bilang aqua, itu artinya salah satu merek air mineral. Nah, itu artinya kata itu menyempit di sini. Nah, di kasusnya requirement, itu juga sering terjadi seperti itu. Jadi makna umumnya ada, tapi terminologi itu kita pakai dengan makna yang baru, yang khusus untuk aplikasi yang sedang kita bangun ini. Nah, dua jenis seperti tadi itu perlu kita jelaskan dalam dokumen glosari yang tadi. Nah, terus berikutnya, setiap istilah yang kita pakai juga harus pasti konsisten. Artinya gini, kalau di awal saya sudah pakai kata komputer untuk alat menghitung, maka di semua dokumen, sisa dokumen saya, kalau saya mau merujuk tentang alat menghitung itu, saya tidak sebut pakai istilah yang berbeda. Saya akan selalu gunakan kata komputer, jangan diganti-ganti. Jangan diganti dengan kalkulator, atau alat hitung, alat penghitung, jangan. Tidak boleh diganti-ganti. Harus konsisten. Istilah yang sama dipakai secara terus-menerus ke belakang, supaya nanti pembacanya tidak bingung. Nah, kemudian yang berikutnya adalah requirement itu harus simple. Dan bilang requirement itu harus atomik. Nah, seringkali pernyataan kebutuhan itu bentuknya tidak bukan kalimat sederhana, seringkali terdiri dari kalimat majemuk. Kalimat majemuk itu kan kalimat yang terdiri dari lebih dari satu klausa. Jadi dia punya banyak anak kalimat. Ceritanya begitu. Nah, kalau ada kalimat yang terdiri dari lebih dari satu anak kalimat, itu punya kecenderungan dia tidak simpel. Dia mengandung lebih dari satu pernyataan kebutuhan. Nah, perlu supaya pernyataan kebutuhan itu kita nyatakan dalam bentuk sesederhana mungkin, supaya kita bisa memastikan bahwa itu hanya mengandung satu pernyataan kebutuhan. Nah, pernyataan kebutuhan juga kadang-kadang tidak cuma sekedar majemuk, tapi terdiri dari beberapa kalimat. Nah, ini juga yang disarankan menurut panduan ini untuk dihindari.
Jadi kalau ada pernyataan kebutuhan seperti itu, kita harus sederhanakan, ya, sesederhana mungkin. Kemudian, of an appropriate level of detail. Jadi dia bilang harus pada tingkat kerincian atau kejelasan tertentu yang sesuai. Gitu. Nah, sesuai ini levelnya di level mana? Sekali lagi ini benchmark best practice gitu ya. Jadi nggak ada rumusnya. Cuma ada satu best practice-nya. Kalau saya sudah bilang dia appropriate level of detail, itu kalau seperti nomor 1 tadi, kalau kedua belah pihak sudah mau tanda tangan dokumen requirement tersebut. Itulah penanda bahwa dokumen SKPL kita ini sudah pada level yang sesuai, level rinci yang sesuai. Kira-kira begitu. Nah, ada lagi banyak yang lain. Misalnya, hindari penggunaan kata obviously, clearly, certainly. Nah, ini kata-kata yang terlalu menyederhanakan masalah, menganggap semua orang udah tahu. Nah, ini banyak terjadi kalau mahasiswa buat laporan, terutama yang mau ujian-ujian tugas akhir, itu seringkali mahasiswa itu dalam laporan tugas akhirnya mencantumkan gambar misalnya, atau tabel, ya, gambar proses. Ya, biasanya tulis gini, gambar 2 menunjukkan proses proses yang dilakukan, titik, gitu misalnya. Sudah, cuma bilang begitu saja, terus muncul gambarnya. Terus orang diharapkan mengerti sendiri gambar itu maksudnya apa. Karena dia pikir, pasti mengerti. Ya, nah seringkali kita tidak menyadari bahwa semua dokumen yang kita buat secara prinsip itu bukan untuk kita konsumsi sendiri. Dokumen yang kita tulis, kita buat itu sebenarnya konsumsinya buat orang lain. Nah, jadi kalau itu konsumsi buat orang lain, kita harus berpikir bahwa nanti yang membaca itu orang lain. Mungkin dokumen itu jelas buat kita karena ada banyak implicit knowledge yang kita punya di otak kita ketika kita membaca. Nah, implicit knowledge itu kita punya, jadi kita bacanya mudah. Tapi implicit knowledge tadi itu tidak dimiliki pembaca kita yang lain. Makanya seringkali pembaca kita itu tidak mengerti apa yang kita maksud. Makanya sebisa mungkin segala sesuatu itu dijelaskan. Ya, jadi ini buat latihan juga kalau nanti ada yang sudah mulai mengerjakan tugas akhir, misalnya kalau nanti ada menunjukkan gambar atau tabel, tolong diberi penjelasan, jangan berhenti dengan lihat gambar 3, gitu. Nggak boleh, harusnya dijelaskan, lihat gambar 3, itu ada gambar kotak, maksud kotak itu apa? Kalau ada gambar bulat, kalau bulat itu maknanya apa? Kalau ada garis putus-putus itu apa? Kalau ada panah maksudnya apa? Nah, itu harus diberi penjelasan bagaimana cara membacanya. Kalau perlu di-highlight apa yang perlu si pembaca perhatikan dari gambar itu, dijelaskan, ya. Jadi prinsipnya seperti itu kalau menulis. Kemudian ada avoid ambiguities, some, several, many, ya. Jadi beberapa kata itu secara alamiah memang punya sifat ambigu. Seperti kata ini, beberapa, sejumlah, banyak, sedikit, jarang, kadang-kadang. Nah, itu kata-kata yang memang secara alamiah ambigu. Itu kita harus hindari. Kalau mau menyebutkan harus sebutkan spesifik berapa. Misalnya ada 10 koneksi per detik, ya kita sebutkan 10 atau maksimal dapat menyimpan data maksimal 50 terabyte misalnya begitu. Itu harus kita sebutkan secara spesifik. Jangan menggunakan kata-kata yang secara
alamiah memang ambigu, seperti some, several, many, dan seterusnya. Kemudian hindari list of terminators. List of terminators itu apa? Kata-kata seperti dan sebagainya, dan seterusnya, dan lain-lain. Itu kata-kata yang masuk golongan list terminators, itu bahaya dipakai. Itu kata-kata yang indefinite, infinite form. Kata-kata yang nggak ada batasannya. Harus hati-hati. Misalnya, saya bilang bahwa sistem dapat menerima berbagai file extension seperti misalnya gitu ya, berbagai file extension seperti JPG, BMP, GIF, dan lain-lain. Nah, kata dan lain-lain ini berbahaya. Extension file itu banyak banget. Apakah kita nerima semua? Itu nggak ada batasannya. Nanti sampai tahun 2060 ada extension baru. Apakah kita bisa terima atau tidak? Nah, jadi kalau ada yang seperti itu, sebaiknya dibuat list yang lengkap. Jangan dibuat dan lain-lain dan seterusnya. Lebih baik ditulis yang bisa diterima apa saja persisnya, tulis semua. Kalau ada 20, 20 ditulis. Kalau ada 10, 10 semuanya ditulis. Tidak boleh dibuat dengan dan lain-lain. Tadi tambahkan kata seperti itu. Ya. Berikutnya adalah, nah ini biasanya terjadi di bahasa Inggris. Lebih banyak terjadi di bahasa Inggris, tapi ada juga di bahasa Indonesia, cuma lebih jarang terjadi. Yaitu terkait dengan kata ganti orang ketiga atau personal pronouns biasanya. Bahasa Inggris itu ada. Contohnya ini, when module A calls B, its message history file is updated. Nah, ini kata its di situ merujuk pada modul A atau modul B. Ini sulit menentukannya. Nah, ini bisa nanti memunculkan dispute nanti kalau sudah direalisasi. Kita nggak tahu sebenarnya message history file siapa yang perlu diupdate. Punya A atau punya B. Nah, untuk kasus yang seperti ini, kita perlu spesifik menyebutkan, hindari penggunaan kata ganti ketiga ini, orang ketiga ini. Jadi kalau perlu sebutkan misalnya, when module A calls B, module A's message history file is updated. Jadi saya spesifik bilang ini message history filenya A, misalnya gitu. Kira-kira begitu. Walaupun di bahasa Indonesia jarang terjadi, tapi tetap saja mungkin terjadi. Nah, kaitannya dengan angka, jika tadi ada some, several, many, kalau ada angka digunakan, pastikan ada unitnya, unit of measurement-nya, meter, sentimeter, liter, gitu ya, atau user, atau connection, atau simultaneous connection, nah, macam-macam seperti itu. Jelaskan apa unit of measurement-nya. Kemudian, ya, itu ada juga use pictures to clarify understanding. Seperti saya cerita soal story kemarin, kalau memang ada gambar, dan gambar lebih mudah menjelaskan, lebih baik gunakan gambar. Jadi di dalam dokumen requirement boleh ada gambar. Ya, saya punya contoh dokumen requirement yang ada gambarnya. Sepertinya ini. Bukan yang ini.
Bentar ya. Ya, ini contohnya. Jadi, saya gambarkan. Saya bilang, ini ada view graph. Di situ dibilang ada graph namanya dependence. Nama grafnya adalah topic graph. Researcher graph. Ya. Nah, saya gambarkan researcher graph. Seperti ini. Jadi boleh mencantumkan dalam pernyataan kebutuhan. Ini gambarnya seperti ini. Ini boleh saya cantumkan sebagai pernyataan kebutuhan. Bagian dari pernyataan kebutuhan tadi. Oke. Jadi kalau memang gambar lebih mudah menjelaskan, gunakan gambar. Lebih baik. Kemudian terakhir ini tentang glossary tadi sudah saya bahas. Nah, masih banyak lagi yang lain yang dijelaskan dalam specific requirement ini, nanti bisa dibaca di, saya sudah upload di Classroom, nanti bisa di-download dokumennya, atau bisa lihat di buku tentang analisis kebutuhan. Lebih rincinya seperti apa. Kemudian ada M, measurable. Requirement itu harus measurable, tadi sudah sempat disebutkan, harus bisa diukur. Requirement itu harus bisa diukur. Tujuannya apa? Supaya saya bisa uji apakah requirement itu nanti benar-benar terpenuhi atau tidak. Nanti pada waktu sistemnya sudah jadi, saya bisa uji requirement yang sudah dispesifikasikan di awal, apakah realisasinya ini sudah memenuhi requirement yang kita sudah sebutkan. Jadi harus diuji. Nah, diuji itu bukan bicara sekedar tentang apakah ini bisa diuji atau tidak, tapi bicara tentang apakah kita ada alatnya untuk menguji. Apakah ada alat ukurnya? Apakah kita punya resource-nya? Itu bicara tentang pengujian. Jadi kalau mau menyebutkan suatu requirement, kita harus pikir juga nanti kira-kira kita punya alat ukurnya tidak. Misalnya saya bilang ini saya buat sebuah alat, misalnya jam, misalnya gitu ya. Wah, jam ini bisa tahan 1 juta derajat Celcius. Nah, saya tanya dulu, apakah ada termometer yang bisa sampai 1 juta derajat Celcius? Oh, kalau nggak ada, ya hati-hati nyebutinnya. Karena kamu nggak bisa buktikan kalau dia bisa 1 juta. Orang kamu nggak punya termometernya. Nah, saya begitu. Kamu punya resource-nya tidak? Punya tungkunya tidak untuk manasin, membuat sebuah lingkungan yang panasnya bisa 1 juta. Nah, itu harus dipikirkan. Nah, juga ada yang kadang-kadang, nah ini sering terjadi, kalau kakak kelasnya lagi ngerjain tugas akhir, itu buat sistem, terus waktu pengujian, dia mengujinya di atas laptop. Misalnya, saya buat aplikasi sistem informasi e-learning, misalnya gitu ya, untuk sekolah. Terus di mana di-deploy? Di laptop, gitu ya. Gimana cara kamu menguji bahwa semua fungsionalitas sudah jadi, sudah berhasil, semua non-fungsional sudah terpenuhi? Oh iya, nanti pertama, saya login dulu sebagai guru, nanti login sebagai guru, tambah kelas, tambah soal, gitu. Kalau sekarang kamu coba login, gimana fungsi dari si siswa? Oh, logout lagi, terus login lagi sebagai siswa. Nah, cara yang seperti ini perlu dipikirkan apakah semua non-functional requirement itu bisa teruji dengan lingkungan seperti tadi, yang lingkungannya hanya terbatas pada sebuah laptop. Misalnya saya mau menguji soal konkurensi, nggak bisa itu konkurensinya, karena pada satu saat pasti yang transaksi cuma satu user.
Padahal kalau di sekolah, bisa saja pada waktu yang sama ada lebih dari ratusan user yang transaksi. Nah, itu kita harus pikirkan juga, bisa tidak kita mengujinya. Jadi ini, can the test be conducted on one side atau tidak? Atau bisa secara isolasi atau tidak? Harus memang dideploy di luar atau enggak? Beda enggak perilakunya kalau dia dideploy di luar dengan saya cuma install di laptop? Nah, jangan-jangan berbeda. Kalau berbeda berarti pengujiannya harus dipikirkan kembali. Jadi requirement yang baik itu harus pastikan bisa diuji, bisa diukur supaya bisa diuji. Nah, kemudian ada attainable, saya juga sekaligus sebutkan soal realizable. Jadi attainable itu bicara tentang bahwa requirement itu harus bisa dicapai. Buktinya apa? Sudah ada yang mencapai, kira-kira begitu. Ini bukan sesuatu yang tidak mungkin. Nah, itu requirement-nya berarti attainable. Nah, ada requirement yang sifatnya tidak attainable. Contohnya, yang bilang misalnya sistem ini tersedia 24 jam sehari, 365 hari per tahun. Dia mau ngomong tidak pernah mati, kira-kira begitu. Nah, ini nggak mungkin. Tidak ada sistem yang seperti itu. Pada satu waktu tertentu, pasti dia mati. Hardware-nya pasti tetap perlu bisa mati, entah karena rusak, entah karena listrik mati, entah karena apa. Jadi bisa saja sistem itu mati. Jadi nggak mungkin kita sebut seperti itu. Biasanya kalau untuk ketersediaan, availability, biasanya kita bilang availability-nya 92%, misalnya begitu. Nggak pernah orang menyebutnya 100%. Atau reliability-nya 100%, tidak pernah. Karena itu tidak attainable biasanya. Nggak ada sistem yang sempurna, intinya gitu. Nah, tapi selain dia attainable, kita juga harus pastikan dia realizable, bisa direalisasikan. Artinya apa? Direalisasikan itu bicara tentang resource yang kita punya. Kalau dengan resource yang kita punya, pengetahuan yang kita punya, dengan orang-orang yang kita punya, dengan segala tools yang kita sendiri punya, bisa nggak kita merealisasikan requirement itu? Itu ngomong tentang realizable. Jadi requirement tuh bukan cuma sekedar attainable, sudah ada buktinya, sudah bisa dicapai, tapi juga bicara tentang realizable. Nah, contoh misalnya ITS itu punya visi menjadi universitas bereputasi internasional. Nah, itu attainable, sudah ada banyak contoh bahwa orang jadi universitas jadi bereputasi internasional. Nah, tapi kita punya resource-nya enggak? Oh, ditanya, gimana caranya supaya kita bereputasi internasional? Oh ya, dosen-dosennya punya reputasi internasional. Apa buktinya? Publikasi ilmiahnya banyak di jurnal internasional. Ada karya ilmiahnya banyak di level internasional. Oh, apalagi? Oh ya, mahasiswanya juga banyak ikut kejuaraan internasional. Banyak bekerja di perusahaan-perusahaan internasional. Banyak jadi top leader di banyak institusi internasional. Misalnya begitu. Nah, itu. Oh, itu bisa tidak? Oh, dengan resource ITS mestinya sudah bisa itu dicapai. Beberapa sudah pada level nasional, misalnya ya, ada yang pernah jadi direktur Garuda, ada PLN, ada apa, macam-macam, KPK lah, walaupun di level internasional belum banyak. Tapi menuju ke situ bisa. Nah, itu kalau visi ITS mau menjadi perguruan tinggi bereputasi internasional, itu masih realizable. Tapi kalau visinya adalah menjadi perguruan tinggi nomor 1 di dunia, nah itu visi yang attainable, bisa dicapai karena ada contohnya, tapi tidak realizable minimal sekarang. Karena kita tidak punya resource-nya untuk ke situ. Ya. Ya, kalau kita punya dana tidak terbatas, misalnya diberikan dana abadi gitu dari negara, nggak ada batasannya, mungkin bisa terjadi. Caranya gimana? Ya sudah, semua dosen-dosen, profesor dari perguruan tinggi top dunia, 1, 2, 3, 4, 5, paling tinggi di dunia itu, semuanya di-hire jadi dosen di ITS.
dosen ITS seperti saya ini terus dikeluarin, yang tidak compete dengan mereka ini dikeluarin kayak saya ini. Nah, itu satu langkahnya. Ya, berikutnya apa? Ya, mahasiswanya juga gitu. Kalian-kalian ini juga dikeluarin gitu ceritanya. Diganti sama mahasiswa-mahasiswa yang top. Nah, yang syarat masuknya juga top gitu. Semua kita diganti. Jadi dosennya sudah top, dibayar dengan gaji yang bagus, mahasiswa yang masuk ini juga mahasiswa yang bagus, mereka pun dibayarin dengan dana tidak terbatas. Semua lab diperbarui, semua bangunan diperbarui, semuanya gitu. Baru nanti dalam waktu dekat bisa jadi perguruan tinggi nomor 1. Ya, tapi itu sekali lagi tidak realizable, nggak mungkin kita punya dana abadi seperti itu. Nah, itu contoh yang attainable tapi tidak realizable. Jadi kita harus memastikan bahwa requirement yang kita sebutkan itu tidak muluk-muluk, selain tidak attainable, selain dia attainable, tapi juga harus realizable. Nah, berikutnya adalah traceable. Requirement itu kita pastikan harus bisa dilacak. Nah, caranya gimana? Ya, apa yang sudah kita lakukan sebelumnya dengan memberikan kode seperti ini adalah mekanisme pelacakan itu. Wah, ini use case 01, use case 02. Nanti di requirement statement, kita tambahkan pelacakannya. Ini requirement F01 itu asalnya dari UC01. Jadi saya tahu asalnya setiap requirement dari mana. Nanti di proses berikutnya, di desain dan di implementasi, pengujian, itu biasanya ada dokumen yang namanya traceability matrix. Nah, di traceability matrix itu isinya itu adalah mapping antara requirement ke proses desain. Mapping dari proses desain ke proses implementasi dan seterusnya. Sampai nanti kita tahu ini requirement ini yang uji unit tes yang mana. Bisa saya lacak ke depan dan sebaliknya ke belakang. Jadi ini sebenarnya secara prinsip mekanisme tracking sehingga bisa di tracing, ya, traceable di requirement. Jadi ini salah satu alasannya kenapa kita memberi penomoran ini. Jadi requirement itu harus traceable. Nah, selain traceable, saya juga sudah bilang ada T yang lain yaitu time bound. Requirement itu katanya harus time bound. Ada masa kadaluarsanya. Ada beberapa requirement yang sifatnya itu persisten, tapi ada requirement yang lain yang sifatnya itu volatile. Ya, apa maksudnya requirement-nya persisten, apa maksudnya volatile? Jadi katanya ada requirement yang persisten. Requirement itu tidak berubah mengikuti waktu. Dia nggak berubah dari waktu ke waktu, ya begitu saja. Dia tidak berubah. Memang begitu requirement-nya. Contohnya, misalnya kayak di kesehatan, di dokter misalnya gitu ya. Nah, kalau di dunia kesehatan sudah pasti bahwa semua dokter, setiap dokter itu dapat melakukan diagnosis penyakit. Dokter dapat mengambil tindakan medis. Itu sudah patennya begitu. Requirement-nya itu begitu. Jadi yang dapat melakukan fungsi itu ya dokter. Nggak berubah. Nggak ada perubahan. Sampai sekarang belum ada perubahan. Dia persisten. Terus begitu. Tidak berubah-berubah. Jadi kalau saya mau buat sistem untuk rumah sakit, requirement itu terus ada itu. Nggak akan berubah. Dia sifatnya persisten. Tapi ada requirement yang volatile. Dia yang bisa menjadi tidak valid setelah waktu tertentu. Ya. Misalnya saya buat sistem informasi akademik sekarang, ya, saya buat sistem informasi akademik yang baru untuk ITS, tapi nanti
karena ini sangat luas, butuh waktu 2 tahun misalnya gitu. Nah, salah satunya adalah saya buat requirement bahwa yang bisa login di sistemnya nanti ada berapa koneksi simultan dalam satu waktu, gitu ya. Nah, saya menghitung datanya sekarang, mahasiswa ITS ada 40.000, misalnya gitu ya. Mahasiswa ITS ini ada 40.000. Jadi kalau nanti FRS-nya seminggu, kira-kira pada satu waktu yang bisa login kira-kira sekitar 200 gitu. Jadi saya buat requirement bahwa minimal ada 100, sistem dapat menangani minimal 100 koneksi login secara simultan, misalnya gitu. Karena saya pakai hitungan tadi, 40.000 tadi. Nah, ternyata setelah sistem ini jadi, 2 tahun kemudian, terjadi perkembangan, mahasiswa ITS itu melonjak drastis karena banyak fakultas baru, banyak prodi baru. Jadi nggak jadi 40.000, jadinya misalnya 60.000. Wah, hitungan tadi simultan connection-nya berubah. Nggak bisa, nggak cukup 100. Kalau 100 nggak cukup buat 60.000 orang. Harus 150 misalnya. Wah, ini berubah. Nah, ini contoh requirement yang persis volatile. Dia bisa berubah, cenderung berubah mengikuti waktu. Ada requirement lain yang juga secara natural dia volatile, biasanya kaitannya dengan kebijakan. Ya, seperti di ITS, kalau dulu mahasiswa S2 itu kalau dinyatakan dia cum laude, kalau IPK-nya 3,75 gitu. Tapi setelah berjalan, wah, ternyata kurang ketat. Diganti aturannya. Mahasiswa S2 boleh dibilang cum laude kalau dia 3,75 dan masa studinya tidak boleh lebih dari 2 tahun. Nah, misalnya begitu. Nah, mungkin nanti ke depan ada lagi aturan lebih ketat ditambahin. Nggak 2 tahun, tapi 1,5 tahun misalnya gitu. Atau mengerjakan tesis dalam 2 tahun, tapi tesisnya tidak boleh lebih dari 1 semester, misalnya begitu. Nah, ini contoh-contoh requirement yang turun dari sebuah kebijakan. Nah, requirement yang dasarnya dari kebijakan itu cenderung biasanya volatile, ya. Jadi kita harus pahami bahwa ada requirement yang sifatnya volatile. Jadi kita harus hati-hati, jangan sampai pada waktu kita awal menentukan requirement dan itu kita hanya mempertimbangkan pada saat awal. Harusnya kita pertimbangkan itu mungkin 6, 8, 10 tahun ke depan requirement itu. Tidak boleh menentukan requirement untuk saat itu. Yang kita pikirkan harusnya perkembangan 6, 8, 10 tahun ke depan. Ini sistemnya buat bertahan berapa lama. Nah, kalau dibilang sistemnya harus bisa tahan 10 tahun, maka requirement yang kita gunakan harusnya requirement 10 tahun kemudian, bukan saat ini. Kira-kira begitu pesannya. Nah, kemudian berdasarkan kelompoknya tadi, ini ada tabel yang memetakan siapa yang concern, peduli terhadap aspek-aspek tersebut, SMART tadi. Nah, itu ada procurer, itu ya customer kita. Biasanya customer kita hanya peduli bahwa requirement-nya spesifik, nggak ada ambiguitas di situ. Tapi biasanya dia tidak peduli kalau itu measurable atau attainable, apalagi realizable. Kadang-kadang customer kita itu nggak ngeh kalau untuk mencapai itu butuh resource yang banyak. Dia nggak tahu. Kadang-kadang begitu ya. Nah, tapi dia juga peduli terhadap traceability tadi. Dia mau tahu bahwa benar nggak ini direalisasikan atau tidak. Nah, ada beberapa peran di dalam development yang peduli semuanya. Ada analis, project manager, quality manager, mereka peduli akan semua aspek itu. Ya, karena mereka yang jadi top leader, ada yang menentukan kualitas sistem. Jadi dia harus memastikan bahwa
kualitas sistem terjaga, dan semua requirement terpenuhi. Nah, jadi yang lain contohnya adalah test engineer. Kalau test engineer, dia cuma peduli bahwa itu spesifik dan measurable. Bisa diukur tidak, ada alat ukurnya tidak, kira-kira begitu saja. Kalau ternyata itu tidak bisa direalisasikan, dia tidak peduli. Kira-kira begitu. Ya, jadi ini pembagian saja untuk informasi buat kita semua. Nah, nanti informasi ini tentang smart requirement ini jadi panduan bagi kita semua ketika kita menuliskan specific requirement tadi. Jadi tolong perhatikan panduan smart requirement ini ketika menuliskan specific requirement di setiap use case specification. Supaya nanti kualitas spesifikasinya lebih baik. Menghindar dari ambiguitas, memastikan dia bisa diuji, diukur, dan tidak muluk-muluk. Kira-kira begitu. Ya. Nah, ini materi yang mau saya sampaikan. Materinya cukup sampai di sini dulu. Mungkin ada pertanyaan dulu untuk materinya. Silakan kalau ada pertanyaan. Adakah yang akan menyampaikan pertanyaan? Atau sudah cukup? Ini untuk pertanyaannya untuk yang smart atau boleh yang apa? Yang tugas yang kemarin? Tugas yang kemarin juga boleh. Oh, jadi kalau saya masih agak bingungnya itu di tugas kemarin tuh kita menemukan karena memang aplikasinya itu hanya untuk registrasi nasabah. Jadi UCS-nya itu cuma satu lingkaran aja, Pak. Satu lingkaran isinya registrasi nasabah. Jadi kita juga agak kebingungan untuk mengisi precondition, postcondition, extension point yang kan tadi kan Bapak ngasih, apalagi yang tambahan untuk yang poin ketiga kan lebih panjang lagi tuh, Pak. Nah, karena ini hanya registrasi nasabah itu kita bingung tertulisnya apa yang akan ditulis gitu, Pak. Persis seperti implementasinya saja. Oh, jadi ya walaupun sedikit pun nggak apa-apa, Pak. Emang seperti itu. Kalau memang persis seperti itu. Fungsinya cuma satu, terus berakhirnya cuma satu itu saja, sudah. Nggak ada optional yang lain, alternatif. Dia yang bisa lain, waktu registrasi, dia bisa lihat apa dulu, apa. Dia ini sih, Pak, nekan tombol registrasi, kemudian ngisi form, habis itu submit, sudah itu aja. Dan ketika kita nyoba tombol-tombol lain pun tidak ada yang nyala. Kita lihat di codingan pun kosongan, di database tabelnya cuman. Gak apa-apa, kalau tombol-tombol yang lain kamu asumsikan saja kalau begitu. Oh, berarti harusnya bagaimana, ya? Oh, jadinya asumsi boleh, Pak, supaya ya maksudnya ini khusus buat kamu supaya kamu bisa eksperimen dengan yang baru materi ini tadi, ya. Oh, ya, baik, Pak. Ada lagi yang lain? Karena ini mungkin kasusnya terlalu sederhana, nanti saya evaluasi supaya diganti untuk yang berikutnya. Ada lagi yang lain? Misi, Pak. Ya. Jadi di aplikasi yang punya kelompok kami itu ada menu untuk melihat daftar komplain. Nah, di situ ada 3 jenis komplainnya. Kalau saya jadikan satu use case, tapi dijadikan alternatif flow, apakah boleh, Pak? Oke, seperti yang pernah saya sampaikan. Apakah langkahnya sama? Sebagian besar sama, cuma beda tombol. Berarti kan, jadi gini, saya ada view data gitu, view data master misalnya gitu ya. View data master, ada data barang, ada data
barang habis, ada data barang, ada makanan, ada barang TK misalnya gitu ya. Ini masing-masing punya tombolnya sendiri-sendiri misalnya gitu. Tapi waktu saya klik dan ditampilkan ya secara prinsip sama. Isinya itu formnya itu sama. Yang beda cuma value-nya saja, nilainya saja untuk form itu. Nah, kalau itu berarti yang beda tuh datanya bukan langkahnya. Yeah. Jadi perilakunya itu sama sebenarnya. Kalau seperti itu, kamu tidak perlu buat dia jadi alternatif. Yang perlu kamu lakukan adalah mendeskripsikan langkah yang sifatnya generik, umum. Jadi misalnya kamu bilang, misalnya tadi ada 3 tombol, misalnya gitu ya. Secara prinsip, kalau saya tekan tombol 1, yang muncul data display data A, tombol 2 display data B, 3 display data C, tapi sebenarnya data A, B, C ini karakteristiknya sama, field-nya sama, apa-apanya sama, tampilannya sama, mau diapain action berikutnya juga persis sama, misalnya ada edit, ada delete, gitu-gitu ya, sama persis kok, gitu ya. Cuma kelas datanya saja yang beda. Nah, jadi kamu harusnya buat dia generik, misalnya kamu bilang klik tombol data. Nah, nanti di bagian special requirement kamu bilang datanya itu apa aja pilihannya. Ngerti maksudnya? Berarti bukan masuk ke alternatif tapi ke yang special requirement ya, Pak? Ya, kamu jadi di langkahnya kan persis sama karena flow of event itu bicara tentang langkah-langkahnya. Kalau langkahnya nggak beda, ya sudah disamakan saja. Oh, ya, Pak. Cuma datanya yang berbeda berarti. Datanya itu kamu spesifikkan di special requirement-nya. Datanya apa? Ada A, B, C. A ini data apa? Field-nya apa? Misalnya itu boleh begitu kira-kira. Ya? Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, ada lagi? Permisi Pak. Ya, Nah, monggo. jadi aplikasi saya itu seperti kasir. Nah, namun dia juga ada bisa ngurus karyawannya juga. Jadi sepertinya kalau saya asumsikan boleh 2 end user bisa gitu Pak. Ngurus kasir tapi ngurus karyawan. Maksudnya manajemen usernya ada? Iya, ada manajemen usernya juga. Tapi kalau dilihat loginnya sama. Iya, loginnya sama. Ya berarti loginnya sama. Oh, berarti nggak apa-apa gitu Pak. Ya, kan berarti bukan role-nya berbeda kan? Kamu tidak ada pilih role kan? Nggak ada. Oh iya, berarti sudah. Memang begitu. Nggak Oh. usah dibuat beda role. Karena sama sebenarnya role-nya dalam konteks itu. Dia nggak dibedakan, walaupun itu kurang baik. Berarti kan desainnya mereka kurang baik. Ya? Berarti perlu saya asumsikan buat 2 end user gitu ya Pak? Nggak usah. Oke. Ya, itu cuma bicara bahwa desain mereka kurang baik, gitu aja. Ya, yang baik misalnya itu kan berarti role-nya berbeda itu mestinya. Tapi ya karena memang dibuat begitu, kamu buat satu saja. Jangan dibuat beda. Ada lagi? Oke, terima kasih Pak. Ya. Apakah ada lagi yang lain? Nggak ada? Baik, kalau nggak ada, bagi yang tetap mau konsultasi tentang tugasnya, saya persilahkan, masih ada waktu. Bagi yang sudah selesai, kita ketemu minggu depan, nanti ada presentasi kelompok minggu depan ya, lewat Zoom ini juga, di jam yang kurang lebih sama. Cuma nanti kelompoknya nanti saya pilih. Yang lain bisa melihat, tinggal presentasinya di Zoom. Nanti 1 atau 2 orang nanti bisa dari kelompok yang sama yang
share screen seperti saya ini ya. Baik, terima kasih. Saya stop dulu record-nya.